Oke guys, hari ini kita akan menyusun atau membuat neraca lajur pada perusahaan dagang. Tentu Anda masih ingat dong saat kita menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Silakan Anda cek kembali ya video yang lalu berikut ini. Baiklah, kita coba ingat kembali apa itu neraca lajur. Neraca lajur itu sendiri adalah suatu kertas kerja berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Sebenarnya neraca lajur ini lebih tepat sebagai kertas kerja karena digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan, sehingga neraca lajur ini bukanlah merupakan bagian dari catatan atau laporan akuntansi secara formal. Nah, karena tidak formal, maka dalam penyusunan neraca lajur bisa menggunakan alat bantu seperti komputer atau kertas kerja yang berkolom-kolom. Baiklah, langsung kita akan mempraktikkan bagaimana menyusun neraca lajur berikut ini. Guys, contoh berikut kamu bisa download ya, di deskripsi sudah disiapkan, silakan di download. Berikut ini adalah contoh dari perusahaan dagang Nusantara yang memiliki data sebagai berikut. Itu ada data neraca saldo per 31 Oktober 2016 dan beberapa catatan untuk dibuatkan penyesuaian. Nah, di sini kalian akan diberikan contoh bagaimana menyelesaikan kertas kerja dengan menggunakan metode HPP dan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Oke guys, kita langsung saja praktekkan. Tapi kamu harus sudah mendownload ya, supaya sama-sama bisa jelas bagaimana cara mempraktekkannya. Ya guys, coba Anda perhatikan ini. Ini adalah data neraca saldonya, mulai akun kas yang sudah disusun secara sistematis ya. Anda perhatikan sini, untuk menyusun neraca saldo itu dibuatlah sistematis sesuai dengan kode akunnya secara berurutan ya. Sini mulai dari kas sampai dengan beban sewa. Jumlah dari neraca saldo ini sebelah debitnya Rp10.340.900, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Lalu yang berikutnya, Anda perhatikan sini ada beberapa data penyesuaian. Yang pertama, di sini diketahui persediaan barang dagang per 31 Oktober sebesar 50.000. Ini artinya adalah merupakan persediaan barang dagang akhir ya. Kemudian ada data asuransi dibayar di muka 12.000, ada data akuntansi dibayar di muka 6.000, ada data gaji pegawai yang masih harus dibayar sebesar 9.000, lalu sewa yang masih harus dibayar sebesar 4.000, kemudian depresiasi gedung 10% ya. Mari kita bahas satu persatu penyesuaian ya dengan menggunakan metode HPP terlebih dahulu ya. Nah, kalau menggunakan metode HPP, khusus yang pertama ini untuk persediaan barang dagang, Anda harus memperhatikan nilai atau unsur-unsur dari HPP tersebut, yaitu ada persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, lalu retur dan potongan pembelian, kemudian potongan pembelian, kemudian satu lagi ada persediaan barang dagang akhir. Nah, untuk persediaan barang dagang awal, kalian bisa melihatnya di data neraca saldo tersebut ya, yaitu sebesar 200.000. Sedangkan untuk nilai pembelian kalian bisa lihat sebesar 325.000, lalu beban angkut pembelian sebesar 25.000, kemudian retur potongan pembelian 30.000, lalu potongan tunai pembelian 4.900, serta persediaan akhir tadi 50.000. Nah, dari data ini maka kita buat jurnal penyesuaian sebagai berikut ya. Anda perhatikan ini adalah jurnal penyesuaiannya untuk menggunakan metode HPP ya.
Yang pertama, harga pokok penjualan di debit 200.000, persediaan barang dagang di kredit 200.000. Kemudian harga pokok penjualan di debit 325.000, pembelian 325.000. Lalu harga pokok penjualan di debit 25.000, kemudian beban angkut pembelian 25.000. Kemudian terhadap retur potongan pembelian di debit 30.000, RPP-nya 30.000. Kemudian potongan pembelian 4.900 di debit, KPP-nya di sebelah kredit 4.900. Dan terakhir persediaan barang dagang akhir ya di debit 50.000, HPP-nya di kredit 50.000. Jadi ini adalah jumlah penyesuaian untuk persediaan barang dagang yang menggunakan metode HPP. Asuransi, Anda perhatikan catatan asuransi atau beban asuransi yang berada di neraca saldo ya. Di neraca saldo tercatat di sini asuransi dibayar muka 36.000. Dengan data penyesuaian tersebut, maka yang menjadi beban, yang baru menjadi beban adalah 36.000 dikurangi 12.000, yaitu 24.000. Sehingga jumlah penyesuaiannya adalah debitkan beban asuransi dan asuransi dibayar muka di kredit sebesar 24.000. Yang ketiga, terhadap apetensi dibayar muka. Ini hampir sama, tapi kita lihat dalam neraca saldo yang diketahui adalah beban apetensinya sebesar 16.000. Artinya di sini kalian memperhitungkan berapa yang belum menjadi beban, yaitu sebesar 6.000 ya. Sehingga tidak perlu dihitung, langsung saja sebesar apetensi dibayar muka di debit, beban apetensi di kredit sebesar masing-masing 6.000 ya. Kemudian penyesuaian yang keempat, gaji yang masih harus dibayar, ini berarti utang ya. Maka kalian debitkan beban gaji pegawai 9.000, utang gaji 9.000 ya. Kemudian yang kelima, sewa yang masih harus dibayar 4.000. Kalian debitkan beban sewa 4.000, kreditnya utang sewa 4.000. Dan yang terakhir, depresiasi gedung 10%. Ini dari nilai gedungnya, yaitu 6 juta. Maka depresiasinya adalah 10% dikalikan 6 juta, berarti kan berapa? 600.000 ya. Maka per bulannya adalah 600.000 dibagi 12 sebesar 50.000. Ini berarti diperhitungnya 1 bulan saja ya, karena memang penyesuaiannya hanya untuk bulan Oktober. Jadi inilah cara membuat jurnal penyesuaiannya. Oke guys, selanjutnya kita akan menyusun neraca lajurnya ya. Nah, untuk menyusun neraca lajur dengan metode HPP ini, yang pertama tentu Anda siapkan kolom neraca lajurnya ya. Kemudian Anda masukkan data neraca saldonya. Semua data neraca saldo Anda masukkan pada kolom neraca saldo sesuai dengan debit maupun kredit dari masing-masing akun ya. Oke, sudah? Apabila sudah, barulah kalian masukkan data jurnal penyesuaian sesuai dengan akun masing-masing dari jurnal penyesuaian yang tadi kita buat ya, atau jurnal penyesuaian yang sudah kita buat berikut ini ya. Oke, jurnal penyesuaian sudah dibuat, lalu masukkan di kolom AJP sesuai dengan akun masing-masing. Perhatikan posisi debit dan kreditnya dari jurnal penyesuaian tersebut. Lihat kolom AJP berikut ini ya. Kalau sudah, yang berikutnya kalian harus melakukan akumulasi atau memperhitungkan bertambah atau berkurang dari masing-masing akun, yaitu dengan memperhatikan nilai neraca saldo dan nilai AJP, sehingga akan diperoleh nilai neraca saldo yang disesuaikan. Kalau sudah diperhitungkan, kalian perhatikan
tempatkanlah pada kolom NSD berikut ini. Berikut contohnya ya. Jadi akumulasi antara neraca saldo dan AJP, inilah contohnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya Anda perhatikan kolom laba rugi. Pada kolom laba rugi ini Anda hanya akan memasukkan data pada akun-akun sementara saja, yaitu akun penjualan, akun harga pokok penjualan dan sebagainya ya. Semua unsur harga pokok penjualan Anda masukkan yang ada nilainya termasuk beban. Oke guys, selanjutnya kalian jangan lupa untuk menjumlahkan dari kolom debit maupun kredit. Nah, pada kolom debit dan kredit di bagian kolom laba rugi ini Anda akan memperhatikan ada selisih laba atau rugi ya. Jika kolom debit lebih besar daripada kolom kredit, maka akan diperoleh rugi. Sebaliknya, jika pada kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, maka akan diperoleh laba. Nilai laba akan diletakkan di sebelah debit ya, kolom laba rugi ini, dan apabila rugi, nilai ruginya itu akan diletakkan di kolom sebelah kredit ya, sebesar selisihnya. Anda perhatikan di sini data pada kolom debit 893.200, kemudian sebelah kreditnya 1.009.900, sehingga ada selisih. Selisih ini adalah selisih laba ya, sebesar 116.700. Oke guys, itulah kolom laba rugi. Selanjutnya pada kolom neraca. Nah, ini berarti kalian akan memasukkan data akun-akun yang ada di neraca, yaitu akun harta, utang, dan modal ya. Anda tinggal pindahkan dari kolom NSD ini ya, atau neraca saldo disesuaikan. Perhatikan debit dan kreditnya. Nah, setelah dimasukkan semua, lalu kalian jumlahkan. Pada kolom debit jumlahnya 9.560.700 dan sebelah kredit 9.444.000, sehingga terdapat selisih 116.700. Nah, selisih ini harus sama dengan selisih laba yang tadi sudah kita perhitungkan pada kolom laba rugi. Oke guys, itulah cara menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang dengan metode HPP ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana menyusun neraca lajur dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, sebelum menyusun neraca lajur, Anda perhatikan dulu penyelesaian jurnal penyesuaiannya ya. Perbedaannya dengan metode HPP hanya ada di penyesuaian persediaan barang dagang, yaitu kalau menggunakan ikhtisar laba rugi, Anda hanya perlu memperhatikan berapa persediaan barang dagang awal dan berapa persediaan barang dagang akhir. Maka dua data inilah yang dibuatkan jurnal penyesuaiannya, yaitu Anda debitkan ikhtisar laba rugi dan Anda kreditkan persediaan barang dagang yang awal ya, yaitu sebesar 200.000. Kemudian Anda debitkan persediaan barang dagang yang akhir dan Anda kreditkan ikhtisar laba rugi sebesar masing-masing 50.000. Untuk penyesuaian yang lainnya itu sama seperti metode HPP ya. Lalu bagaimana menyusunnya? Anda perhatikan berikut ini. Langkah-langkahnya tentunya sama dengan metode HPP tadi ya. Kalian hanya tinggal memindahkan data pada neraca saldo ya. Semua data neraca saldo dari neraca saldo tadi. Kemudian Anda pindahkan juga data penyesuaian pada kolom penyesuaian berikutnya ya. Kita perhatikan data penyesuaiannya ini. Kemudian Anda pindahkan ke kolom AJP di kertas kerja ini. Selanjutnya Anda kalkulasi atau akumulasikan antara data neraca saldo dengan data AJP.
hingga diperolehlah data neraca saldo disesuaikan ya. Selanjutnya Anda tinggal memperhitungkan berapa besarnya laba atau rugi. Nah, untuk laba atau rugi Anda perhatikan data yang ada di NSD untuk semua akun sementara, yaitu mulai dari penjualan sampai beban-beban ya. Semua data penjualan sampai beban ini Anda masukkan di kolom laba rugi. Perhatikan posisi debit dan kreditnya juga harus sesuai ya. Nah, dari data ini Anda bisa perhatikan sedikit perbedaan ya. Kalau tadi menggunakan metode HPP, maka nilai pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian itu tidak akan nampak ya di kolom laba rugi ya. Karena apa? Karena saldonya sudah 0 ketika diperhitungkan di NSD ya, dan sudah berubah menjadi data HPP. Berbeda dengan menggunakan ikhtisar laba rugi, data pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian ini akan tampil di kolom laba rugi. Oke guys, Anda perhatikan ini bentuk atau cara penyusunan atau penempatan data pada kolom laba rugi dari NSD ya. Untuk laba ruginya tentunya akan diperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar Rp116.700. Selanjutnya untuk kolom berikutnya, kolom neraca, Anda tinggal memindahkan semua akun harta, utang, dan modal. Lalu kalian jumlahkan sehingga akan diperoleh data yang kurang lebih sama seperti pada penyusunan neraca ya, kolom neraca kertas kerja dengan metode HPP. Itulah guys bagaimana cara menyusun kertas kerja pada perusahaan dagang ya. Oke guys, bila Anda belum paham silakan putar ulang video ini ya. Semoga Anda memperoleh manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.